Jadi permasalahannya masalah salafi. Ustadz, bagaimana pendapat Muhammadiyah tentang salafi? Kenapa sikap Muhammadiyah terhadap salafi? Saya bilang gitu. Karena dia tidak tahu ya. Cuman mendengar-dengar juga ya. Ya Ustadz, selama ini kan banyak masjid-masjid Muhammadiyah, masjid dikuasai salafi. Saya bilang seharusnya Anda tidak menyalahkan salafi, itu harus menyalahkan Anda. Anda sebagai orang yang memiliki masjid, mengapa tidak bisa memakmurkan masjid gitu? Lah harusnya Anda itu lebih perhatian terhadap masjid-masjid Muhammadiyah. Lah saya sendiri itu pernah ada di sebuah masjid. Iya, ini serius loh. Di sebuah masjid pada waktu itu yang diimami oleh teman-teman salafi. Masjidnya namanya Masjid Al-Nurul Haq yang ada di Tebet Timur Jakarta itu. Tebet apa? Tebet Timur ya. Ya Tebet Timur Jakarta Selatan. Yaitu di Asembaris ada masjid namanya Masjid Nurul Haq itu. Masjid ini imamnya salafi, dibiayai oleh salafi. Pimpinan cabang Muhammadiyahnya miskin, tidak punya uang sama sekali untuk ngurus masjid itu. Kemudian para takmir masjid pun bekerja dengan beliau ini gitu. Beliau ini punya apa namanya? Beliau ini punya haji ya, namanya hajinya itu Romani. Romani itu adalah sebuah perjalanan biro haji ke Mekah ya. Itu kalau tidak salah pada waktu itu siapa sih direkturnya, saya lupa ya. Pokoknya panggilannya Pak Jajang gitu ya. Lah beliau tokoh salafi di situ, tokoh salafi yang banyak memberi kepada Masjid Muhammadiyah. Ya, sehingga karena di Muhammadiyah di saat itu memang tidak memiliki imam, jemaahnya banyak. Kegiatannya memang kegiatan mereka karena Muhammadiyah tidak punya kegiatan gitu. Lah, untuk menolak itu kemudian saya dikirim oleh Muhammadiyah ke sana secara lokal. Tidak resmi itu masuknya ke sana. Dikirim ke sana. Lah begitu saya melakukan kajian yang sama dengan cara-cara yang dilakukan oleh mereka, teman-teman salafi itu bertanya, Ustadz dari manhaj salafi mondoknya di mana katanya. Saya mulai nyengir gitu. Bener ini serius. Oh tidak, saya di Muhammadiyah kata saya. Kok sangat mirip dengan salafi Ustadz gitu. Itu jadi mereka ini enggak, pada akhirnya apa? Saya juga dijadikan imam di sana itu. Mereka tidak ada yang lari. Tidak ada yang lari itu. Banyak juga yang mengikuti kajian-kajian saya gitu. Itu satu contoh. Akhirnya di situ setelah lama-lama pada akhirnya ditekuni oleh Muhammadiyah secara utuh. Setelah saya keluar itu ya, keluar dari sana, kemudian didatangkanlah dai dari pusat yang sampai sekarang ada di Masjid Tebet itu gitu. Itu sikap saya. Jadi ketika ada persoalan berat di Muhammadiyah itu saya ditugaskan. Ternyata baik, bahkan dengan Pak Jajang saya itu, dengan Pak Jajang tokoh salafi tersebut tuh, beliau itu ngasih motor ke saya, dibelikan motor saya itu. Nah, itu sikap saya sebagai seorang dai. Beliau sebagai tokoh salafi juga sangat menghormati saya. Waktu ada pengajian, dia itu mikrofonnya beliau yang mempersiapkan gitu. Ternyata tidak ada masalah gitu di Muhammadiyah. Saya ceritakan ini di Jawa Timur karena di Jawa Timur tuh banyak benturan. Tak tahu siapa yang membenturkan itu. Peristiwa misalnya di Lamongan ini ada Masjid Numairah namanya. Nah, putra dari pimpinan daerah Muhammadiyah itu, dia tokoh salafi. Putranya itu tokoh salafi di situ. Lah, kemudian Masjid Muhammadiyah ini tentunya ada kajian salafi sama dengan yaitu siapa namanya Musleh Safitra. Itu bapaknya ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Musleh Safitra itu. Kemudian ibunya Aisyah gitu. Anaknya salafi Musleh Safitra. Itu tidak pernah menciptakan gap kok bagus begitu saja gitu. Tidak ada masalah. Tetapi yang bermasalah ini orang-orang yang masuk ke Muhammadiyah yang tidak tahu ideologi Muhammadiyah gitu. Apalagi kalau itu
yaitu keluaran aswaja. Banyak itu membawa pengaruh di Muhammadiyah. Contoh dulu misalnya Universitas Jakarta, UMJ. UMJ itu sampai ada Barzanji segala gitu. Lah itu pengaruh siapa? Kenapa tidak kemudian, padahal Barzanji ini dikritisi di Muhammadiyah? Ya, itu saya pesankanlah kepada Bapak Kiai Makmun Murad itu, sang rektornya, supaya beliau banyak membaca keputusan Tarjih Muhammadiyah lah gitu. Itu usulan saya kepada Makmun Murad ya. Ya nggak apa-apa kalau saya ini berani mengatakan, karena saya orang Muhammadiyah ya. UMJ gitu. Dulu juga saya pada waktu di UHAMKA itu sempat didaulat untuk mengajarkan ke Muhammadiyahan gitu. Yaitu apa, diminta untuk memberikan kajian-kajian ke Muhammadiyahan di sana itu, terutama berkaitan bagaimana akhlaknya Muhammadiyah, cara salatnya Muhammadiyah. Sampai saya melihat mahasiswa di UHAMKA ini, kok salatnya ini bukan salat cara-cara Muhammadiyah yang dipakai ini, kok cara-cara orang-orang sebelah, kata saya. Ih, gimana ini Pak dosen, saya bilang gitu. Ya itu Ustadz persoalannya, katanya. Akhirnya apa? Itu saya mempraktekkan sholat ala Muhammadiyah di depan mereka itu. Jadi artinya mempraktikkan sholat sesuai dengan cara-cara Nabi. Bukan main loh. Jadi saya di UHAMKA dulu begitu. Jadi banyak sekarang masjid-masjid itu, masjid-masjid Muhammadiyah. Ketika saya membela kebenaran, banyak masjid Muhammadiyah itu yang kaget. Kok Ustadz bisa seperti itu ya? Nah, pengalaman saya lebih banyak di Muhammadiyah itu banyak. Bertahun-tahun saya mengabdi di Muhammadiyah, mulai masuk daerah transmigrasi ke daerah transmigrasi satunya, ke daerah transmigrasi satunya itu. Bukan saya menyombongkan diri ya. Sehingga saya tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak gitu. Itu saya difitnah luar biasa loh, bukan main fitnahnya itu. Iya, sampai pernah dibaikot dulu di Madura saja, dulu saya pernah dibaikot itu. Oleh siapa? Oleh orang Muhammadiyah sendiri. Benar itu, serius saya ngomong. Karena pada waktu itu Muhammadiyahnya itu bercampur itu, bercampur aswaja. Apa, tokoh Muhammadiyah suka tahlilan dikritisi sama saya di Sumeneb itu. Akhirnya saya itu diperangi oleh mereka itu. Dulu kebetulan tokoh Muhammadiyah di situ itu memang dia kiai tahlilan. Di Bangkalan juga begitu saya dulu. Ada tokoh Muhammadiyah yang jadi dukun misalnya. Itu saya kritisi habis. Karena apa? Tidak sesuai dengan keputusan Tarjih Muhammadiyah, tidak sesuai dengan akidah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu anti TBC. Kalau masih banyak TBC di Muhammadiyah ya harus dibasmi, kan begitu. Ya. Ini perkataan saya, boleh dicatatlah. Semua warga Muhammadiyah yang ada di sini boleh nyatat saya gitu. Jadi apa yang saya katakan ini benar-benar saya ya tentang Pak Mukti adalah si A itu tidak benar sama sekali. Sayalah yang menjadi saksi beliau ya. Demikian juga saya yang menjadi saksi Bapak Haidar Nasir. Beliau bukan si A. Beliau orang yang sangat patuh kepada ketentuan Muhammadiyah. Beliau tidak pernah keluar dari ketentuan Muhammadiyah itu. Iya, dulu kan saya bilang ada litbangnya siapa ya, NU kalau tidak salah pada waktu itu tuh bikin statement mengenai Muhammadiyah yang tidak mau bergabung dengan pemerintah waktu hari raya itu. Dikatakan haram hukumnya dan begini. Akhirnya ya secara tidak resmi saya yang ditunjuk berbicara itu. Iya, secara tidak resmi ditunjuk berbicara. Saya terangkan karena memang saya dapat amanat dari beliau. Indonesia ini negara Pancasila, negara yang tunduk kepada Undang-Undang Dasar 45. Ya karena dasarnya itu negara pakai undang-undang, jadi saya berbicara undang-undang kepada Bapak Suparman waktu itu ya. Termasuk yang ditempuh oleh negara Indonesia ini adalah demokrasi.
Perbedaan pendapat perbedaan pendapat di negara ini dijamin oleh undang-undang. Sebenarnya tidak boleh loh menyebut Wahabi, menyebut ini gitu, sesat itu. Kecuali melalui proses yaitu tadi peradilan. Sebenarnya nggak boleh di Indonesia ini memberikan stempel-stempel yang tidak jelas kepada yaitu paham-paham. Iya, kalaupun mau membuktikan harus dibuktikan secara ilmiah. Mengenai Syiah itu sudah ada keputusan dari Majelis Ulama Indonesia dulu gitu. Itu sudah cukup penyimpangan Syiah sudah dibicarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi saya berani mengatakan, lah sekarang kalau larangan misalnya hari raya berbeda dengan pemerintah, itu bukan pelanggaran, malah dijamin oleh undang-undang.